Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Berkomitmen dalam pengelolaan ASN profesional dan berkualitas, BNPT RI terima penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional dalam acara BKN Awards 2023 yang diselenggarakan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian BKN. Dalam rangka memperkuat konsolidasi dalam pembinaan manajemen kepegawaian, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono didampingi Kepala Biro Umum Marsma Van Infansyah hadiri Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian BKN di Bandung, Jawa Barat pada 30 Mei 2023. Bertajuk Talent Management 2030, Smart, Agile, and Empathy, Kepala BKN Bina Haria Wibisana sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat konsolidasi dalam pembinaan manajemen kepegawaian dengan seluruh pejabat pembina kepegawaian. Kita bekerja untuk masyarakat, untuk publik, bukan untuk kita sendiri. Kita menjadi efisien dan efektif bukan untuk birokrasi, tapi untuk melayani masyarakat. We need to listen to the people. Kita perlu berempati kepada mereka sehingga kebijakan-kebijakan yang kita buat, implementasi dan delivery dari kebijakan itu betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Di kegiatan yang sama, BNPT mendapatkan penghargaan dalam bidang perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian kategori non-kementerian tipe kecil. Untuk itu, Sekretaris Utama BNPT sampaikan apresiasinya kepada pejabat kepegawaian BNPT atas penghargaan tersebut. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Biro Umum, yaitu Pak Mas Van dengan Ibu Sunia, selaku Kepala Bagian Kepegawaian yang sudah terus meningkatkan performa kinerjanya sehingga BNPT pada tahun 2023 ini bisa mendapatkan apresiasi penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara. Mudah-mudahan nanti tahun ke depan kita tingkatkan lagi kinerja kita sehingga raihan prestasinya bisa lebih baik lagi. Melalui penghargaan ini, BNPT berupaya untuk terus meningkatkan kinerja sehingga dapat meraih prestasi yang lebih baik dalam mewujudkan ASN yang unggul, profesional, dan berkualitas. Berikutnya, Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Pol Sigit Widodo nyatakan komitmen untuk meningkatkan upaya deradikalisasi dalam lapas guna membina narapidana terorisme. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan pemindahan napiter dan visitasi ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme, BNPT lakukan pendampingan dan pengamanan terhadap pemindahan 7 narapidana terorisme dengan kategori merah dari Rutan Makobrimob Cikeas dan Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan ke Lapas Pasir Putih, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 30 Mei 2023. Sebanyak 2 napiter dengan kategori hijau juga turut dipindahkan ke Lapas Tegal dan Lapas Brebes di Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini, BNPT sebagai koordinator bagi sejumlah aparat penegak hukum yang terlibat seperti Densus 88 Anti Teror Polri, Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya, Kepolisian Resor Kota Cilacap, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Mengawali kegiatan, Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Pol Sigit Widodo pimpin apel kesiapan personil di Dermaga Wijayapura dan dilanjutkan dengan pemindahan napiter ke Lapas Pasir Putih, di mana satu diantaranya adalah Abu Umar, pelaku utama serangan bom 3 gereja dan Mapolresta Surabaya, Jawa Timur yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Pol Sigit Widodo juga lakukan peninjauan langsung Lapas Pasir Putih, Lapas Karanganyar, dan Lapas Maksimum Security Ngaseman.
Dirinya nyatakan kesiapan dan komitmennya untuk meningkatkan upaya pembinaan dan deradikalisasi dalam lapas, serta menguatkan para pemangku kepentingan dalam menghadapi kendala yang ada. Kita ke Nusa Kambangan ini kan sebetulnya mengantar 7 orang napiter. Sudah, pelaksanaannya start ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita titip ke rekan-rekan di lapas ini, kita sampaikan metode-metode deradikalisasi, pembinaannya dan sebagainya. Mohon diinfokan perkembangannya ke BNPT dan akan kita pantau secara terus-menerus. Memang menjadi tugas BNPT untuk bisa memberikan penguatan atas kekurangan, ya, kendala-kendala rekan-rekan kita, partner kita yang ada di wilayah sebagai pelaksana. Sementara itu, Koordinator Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Muhammad Dwi Sarwono, sampaikan apresiasinya koordinasi BNPT yang berjalan baik selama proses pemindahan napiter. Kalau dari Ditjenpas sendiri adalah dalam rangka pendampingan, kemudian mengawal narapidana yang akan dipindahkan dari BNPT dari Cikeas maupun PMJ ke Lapas Pasir Putih. Jadi kami menyampaikan apresiat kepada BNPT yang menyelenggarakan koordinasi atau rapat koordinasi dalam rangka penempatan narapidana ke Nusa Kambangan ini. Demikian. Menambahkan dirinya, Rini Hartati selaku Koordinator Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung RI menyoroti pentingnya menempatkan para napiter di tempat yang layak dan sesuai dengan hak asasi manusia. Sekarang kita berada di Pasir Putih, tentunya kita juga melihat kapasitas atau perlakuan para napi yang berada di sini. Intinya kami mengawal dan mendampingi, jadi kami juga bisa nanti menyampaikan laporan kepada pimpinan bahwa mereka ditempatkan intinya yang layak dan tidak melanggar HAM. Kedepan, BNPT akan terus berkoordinasi sekaligus memantau pembinaan ke-70 napiter di Lapas Pasir Putih dan lapas lainnya di Nusa Kambangan demi kembalinya para napiter ke pangkuan NKRI. Dalam mendukung penanggulangan terorisme di Provinsi Jawa Barat, BNPT selenggarakan diskusi penguatan kapasitas dan kompetensi personel TNI Polri dan instansi terkait. Bertempat di Ballroom Hotel Travelo Bandung, Jawa Barat, melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan, adakan diskusi bertajuk Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI Polri dan Instansi Terkait dalam mendukung penanggulangan terorisme di Jawa Barat. Hadir dari BNPT, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Sohaindra, Direktur Pembinaan Kemampuan, Brigjen Pol Wawan Ridwan, juga peserta diskusi dari anggota TNI Polri dan instansi terkait. Dalam sambutannya, Irjen Pol Ibnu Sohaindra sampaikan ancaman nyata tindak pidana terorisme di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Sedangkan berdasarkan Indeks Risiko Terorisme 2022 yang juga diterbitkan tahun 2023, salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung berada pada peringkat 5 nasional dengan indeks tertinggi sasaran wilayah aksi terorisme. Kenyataan tersebut dapat kita lihat bersama dengan terjadinya aksi terorisme pada 7 Desember 2022 di mana Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung yang dilakukan dengan aksi bom bunuh diri. Beliau juga sampaikan untuk lebih berhati-hati dalam penghimpunan dana terorisme yang cukup signifikan melalui kotak amal. Senada dengan beliau, Direktur Pembinaan Kemampuan, Brigjen Pol Wawan Ridwan sampaikan, dengan adanya acara ini diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas dalam rangka penanggulangan terorisme. Rencana ke depan kami dengan adanya peningkatan kapasitas ini, kami terus berkoordinasi, berharap nanti adanya sinergitas dan kolaborasi dan koordinasi ini akan mempermudah kami juga dalam rangka upaya tadi melakukan kegiatan-kegiatan dalam baik itu pencegahan maupun dalam upaya lainnya dalam penanggulangan terorisme ini.
Acara yang diselenggarakan selama 2 hari, yakni tanggal 30 hingga 31 Mei 2023 ini, diharapkan mampu membangun sinergisitas semua pihak dalam menanggulangi terorisme di Tanah Pasundan. Selanjutnya, BNPT terima kunjungan 15 pemimpin daerah Filipina yang tergabung dalam Local Government Unit Fellowship on Social Cohesion and Resilience di kantor BNPT Jakarta pada Selasa 30 Mei 2023. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka membahas strategi pencegahan konflik yang terjadi di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia menerima kunjungan 15 pemimpin daerah Filipina yang tergabung sebagai peserta Local Government Unit Fellowship on Social Cohesion and Resilience di kantor BNPT Jakarta pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam kunjungan, Direktur Kerjasama Regional Letkol Yaunurendra sampaikan, strategi dalam menciptakan perdamaian serta pencegahan konflik yang telah berjalan di Indonesia. Salah satunya berkolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, wirausaha, media hingga akademisi. Diharapkan dengan adanya pertemuan kedua negara ini, masing-masing dapat terus bersama menggaungkan semangat perdamaian dan keamanan dalam melawan ideologi kekerasan, terorisme, terutama di kawasan Asia Tenggara. Informasi selanjutnya, peringati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar upacara di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dipimpin oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, upacara ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT. Dipimpin oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Irjen Pol Ibnu Suhendra, Kamis 1 Juni 2023, seluruh pejabat serta pegawai BNPT laksanakan upacara Hari Kelahiran Pancasila di halaman BNPT RI Sentul, Jawa Barat. Mengusung tema Gotong Royong untuk membangun peradaban dan pertumbuhan global, Irjen Pol Ibnu Suhendra sampaikan, masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengutamakan semangat gotong royong dalam membangun peradaban yang maju dan berkelanjutan. Setia berkorban untukmu. Kita Indonesia, kita Pancasila. Dalam kesempatan ini, seluruh peserta upacara juga menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila secara bersama-sama dengan membawa simbol lambang burung Garuda. Pengamalan nilai Pancasila wajib dilakukan guna memperkuat persatuan dan kesatuan demi capai Indonesia yang damai. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia satu.